Halo, welcome to Shibadila Family. Masih sama aku Fitri. Jadi, kan di video sebelumnya aku udah ngeliatin tuh si anak aku lagi umur 2 tahun. Nah, pas banget di umur 2 tahun setelah dia ulang tahun H+1-nya, aku itu bawa Mina vaksin ke rumah sakit. Biasanya dia vaksin. Jadi, waktu itu hari Rabu karena memang lagi pilkada serentak juga, jadi itu lagi hari libur, makanya nanti aku mau ngejelasin harga-harganya sesuai dengan hari libur itu. Jadi harganya agak sedikit lebih mahal karena memang dokternya praktek di hari libur. Jadi aku tuh mau ngejelasin tentang vaksin di umur 2 tahun beserta biayanya di rumah sakit di Jakarta Selatan. Kalau misalnya udah pernah nonton video aku di sebelum-sebelumnya mungkin tahu sih rumah sakit apa. Pokoknya ini rumah sakit di Jakarta Selatan. Jadi itu tempat aku melahirkan juga dan tempat Amina setiap bulannya atau setiap tahunnya vaksin. Jadi di umur 2 tahun ini Amina vaksin untuk hepatitis HEPA 1 kalau nggak salah sama tifoid. Nih aku masih ada rinciannya, rincian harganya juga. Jadi ini sih buat mams yang pengen tahu aja sih vaksin di umur 2 tahun. Nanti kalau misalnya memang pengen tahu vaksin-vaksin yang pas umur 1 tahun atau kayak gitu, boleh lo komen di bawah kalau misalnya ada tips dari mams atau ada keinginan mams mau aku review vaksin di umur berapa. Nah, jadi ini kan di umur 2 tahun, aku sih mau ngejelasin aja karena memang kan ini lagi pandemi juga, jadi ada beberapa biaya yang di luar obat sama konsultasi dokter kayak biaya APD dokter kayak gitu sekarang ditambahkan karena itu kan lagi pandemi, jadi kan dokter sama suster sekarang pakai APD dan di rumah sakit ini ditambahi, setahu aku mungkin rumah sakit lain juga begitu. Cuma rumah sakit ini itu bisa asuransi juga, jadi selain bayar pribadi juga bisa bayar asuransi. Dan di sini tuh ada administrasinya juga, terus ada biaya materai dan lain-lain. Untuk harganya memang agak cukup mahal sih, cuma untuk sesuai dengan fasilitasnya menurut aku worth it sih di rumah sakit ini. Nah, jadi kan aku bacain aja ya. Jadi kan vaksin dia itu adalah vaksin di HEPA 1 dan tifoid. Nah, moms juga pokoknya sebelum vaksin harus ingat kalau vaksin itu anaknya harus dalam keadaan yang prima, yang sehat. Karena kalau misalnya dia lagi sakit demam tinggi seperti itu, kadang dokter nggak mau ngevaksin dia, jadi harus nunggu untuk beberapa minggu untuk memulihkan keadaannya biar sehat dulu baru vaksin. Nah, kemarin itu Amina di umur 2 tahun vaksinnya yang tadi aku sebutin HEPA 1 dan tifoid. Nah, jadi untuk harganya sendiri, jadi kan aku tadi bilang di rumah sakit ini emang agak cenderung lebih mahal mungkin karena di daerah Jakarta Selatan juga. Cuma karena aku udah dari lahiran sampai vaksin sebelumnya di sini udah cocok sama dokternya juga, jadi aku selalu vaksin di rumah sakit ini. Nah, untuk total biayanya untuk keseluruhan plus vitamin ya. Jadi Amina diberikan vitamin Zamel lagi, kan pernah lihat juga di video sebelumnya kalau Amina dikasih Zamel karena Zamel itu udah lebih dari 3 bulan, jadi harus beli yang baru lagi. Nah, jadi itu dokternya meresepkan Zamel yang telah diberikan racikan. Jadi itu ini harga vaksin, konsultasi dokter dan biaya lainnya beserta harga si Zamel itu ya. Harganya itu sekitar 1.546.000. Jadi itu udah harga keseluruhannya. Nah, rinciannya apa aja sih? Jadi kalau di rumah sakit aku ini setiap kita vaksin itu pasti atau konsultasi dokter ya, itu pasti ada biaya administrasi dan materai. Jadi untuk administrasinya pun harganya 60.000, sedangkan materainya di sini harganya 6.000. Nah, karena kemarin lagi pilkada sebenarnya kalau kita nunjukin jari kita, kalau kita milih itu di diskon adminnya. Cuma karena memang aku di daerah aku sih nggak milih, jadi aku nggak kena diskon itu. Cuma setahu aku dia kalau nggak salah dipotong tuh adminnya kalau di hari kemarin lagi pilkada. Cuma ini aku kasih harga yang umumnya aja ya. Pokoknya pertamanya kan dia biaya administrasi. Nah, administrasinya itu tadi 60.000 plus materai 6.000, jadi total 66.000. Kemudian ada harga treatment fee-nya. Nah, treatment fee itu apa aja sih nih? Ada patient safety charge OP. Jadi
itu seharga 100.000. Yang tadi aku jelasin biaya penambahan karena kan sekarang pandemi, jadi dokter dan suster itu pakai APD, jadi dikenakan biaya sebesar 100.000 rupiah. Kemudian ada biaya konsultasi pediatrik Sunday and holiday, karena aku vaksinnya di hari pilkada, di mana itu hari libur nasional, jadi konsultasinya ini dihargai dengan harga dokter anak untuk klinik yang hari libur atau hari minggu. Nah, itu sebesar 500.000 rupiah. Nah, biasanya saya ingat aku harganya 475.000 kalau misalnya itu bukan lagi, atau 425 gitu, nanti aku ingat lagi. Dia itu kalau itu hari biasa, jadi hari Senin, Selasa sampai Jumat, weekdays. Nah, kalau misalnya libur, ya harganya yang tadi aku sebutin sebesar 500.000 rupiah. Kemudian ada lagi nih biaya Provi Pediatric Injection. Jadi harga si dokter itu melakukan tindakan, kan dia ngesuntik ya, jadi dia itu melakukan tindakan. Nah, karena dia vaksinnya itu dua, ada tadi HEPA 1 sama tifoid, jadi biaya injeksinya pun 2 dikali 50.000, jadi satu kalinya 50.000 sebesar 100.000. Jadi Amina kemarin itu pas divaksin tuh dia di kiri dan di kanan, di bahu kiri sama di kanan sini, jadi satu HEPA 1, satu lagi tifoid. Jadi harganya itu 50.000 dikali 2, 100.000 rupiah. Jadi itu totalnya untuk biaya treatment fee-nya itu sebesar 700.000 rupiah. Sedangkan medicine dan drugs-nya dia itu ada 3. Tadi ada HEPA-nya, HEPA 1-nya di obatnya ini ada Hafrix 720 injection sama ada Tifim 6. Nah, untuk yang Hafrix itu harganya sebesar 370.284. Nah, itu yang buat HEPA 1 kayaknya ya. Sama Tifim itu sebesar 329.794. Nah, tadi kan aku di awal udah jelasin ada tambahan vitamin yang diracik sama dokter Zamel plus racikan untuk nafsu makan. Nah, itu sebesar 80.082 perak. Jadi, itu totalnya sebesar 780.190 untuk biaya obatnya. Nah, ternyata kan kalau misalnya kita vaksin juga ini ada biaya medical supplies, alcohol swab, Acticare. Jadi karena dia pakai disol alkohol gitu, ternyata itu bayar juga murah, 334 perak. Karena 2, dia jadi 668 perak. Nah, jadi kan tadi ada biaya administrasi, ada biaya treatment fee, ada biaya obatnya, obat vaksinnya itu serta Zamilnya tadi, sama ada biaya medical supplies-nya. Jadi subtotal itu sebesar 1.546.800 ya. Nah, segitu jadi total yang aku bayar untuk vaksin Amina di umur 2 tahun sekitar 1,5 juta. Cuma sih setahu aku kalau misalnya pakai asuransi bisa dicoba asuransinya. Biasanya sih kalau vaksinnya vaksin wajib, banyak kan ada yang menanggungnya vaksin wajib tuh kayak kena sih, asuransi bisa dipakai. Cuma ada juga yang tergantung asuransinya masing-masing lagi sih, beli polisnya yang kayak gimana. Nah, itu vaksin di umur 2 tahun, jadi ada HEPA 1 sama tifoid. Jadi dia itu vaksinnya disuntikan di lengan, di 2 lengan, jadi satu suntikan untuk HEPA 1-nya, satu untuk tifoidnya. Nah, waktu setelah vaksin gimana sih? Kan ada vaksin yang bikin anak demam kayak gitu-gitu. Nah, alhamdulillahnya sih Amina nggak begitu yang demam tinggi banget sih habis vaksin, jadi suhu badannya tetap normal, tapi emang agak anget sedikit. Mungkin biasanya sih anak aku memang sehabis vaksin itu mengantuk dan badannya emang kayak anget-anget sumeng gitu. Cuma sih sehari tuh langsung pulih lagi ke badan yang biasa aja gitu, udah nggak demam. Di termometer pun masih 3,36, jadi masih suhu normal. Nah, itu sih rincian biaya dari hasil vaksin di umur 2 tahun. Kalau moms ada yang mau
aku review untuk vaksin di umur yang lainnya, boleh loh komen di bawah. Jadi nanti aku bikin video lagi vaksin di umur 1 tahun misalnya, atau di umur 2 tahun 6 bulan, karena setelah umur 2 tahun ini dokter anak aku itu bilang untuk datang lagi di bulan Juni, jadi divaksin di 2 tahun 6 bulan, jadi 6 bulan lagi baru dia vaksin kembali. Nah semoga aja sih si pandeminya udah selesai, jadi nggak takut-takut lagi, karena jujur aja aku kalau ke rumah sakit agak-agak parno, karena kan memang rumah sakit banyak yang sakit kayak gitu, jadi lebih lebih menerapkan protokol lebih tinggi gitu, apalagi ke anak aku. Jadi sebisa mungkin anak aku nggak megang barang macem-macem, terus aku juga nggak lepas masker sama sekali, anak aku pakai masker plus face shield kayak gitu. Jadi semoga aja sih pandeminya udah selesai di tahun depan, di tahun 2021. Paling segitu aja sih video dari aku. Kalau misalnya ada yang mau rekomendasiin aku review apa lagi, boleh komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!